Landasan berpikir adalah filosofi atau paradigma dasar yang menjadi pondasi bagi semua sistem kehidupan, ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial. Agar pondasi ini kuat dan melahirkan kebangkitan yang utuh, ia harus memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah adalah kodrat atau sifat dasar bawaan manusia. Ia adalah blueprint kemanusiaan kita yang mencakup kecenderungan untuk mencari kebenaran, berbuat baik, mencintai keindahan, dan mengakui adanya sesuatu yang maha tinggi, yaitu Tuhan. Sebuah landasan berpikir yang bertentangan dengan fitrah ini akan terasa dipaksakan dan pada akhirnya akan runtuh karena melawan hakikat manusia sendiri. Mengapa ini penting untuk kebangkitan? Sistem yang selaras dengan fitrah manusia akan mudah diterima, dijalankan, dan dilestarikan tanpa perlu pemaksaan yang berlebihan. Landasan yang fitri akan menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial manusia. Siapa aku? Dari mana aku datang? Untuk apa aku hidup? Jawaban yang memuaskan terhadap pertanyaan ini memberikan tujuan dan arah bagi peradaban. Sistem ekonomi yang hanya mementingkan keuntungan material, tetapi mengabaikan keadilan dan empati misalnya, yang adalah bagian dari fitrah, akan melahirkan kesenjangan dan kehancuran sosial. Sebaliknya, sistem yang adil akan sejalan dengan fitrah manusia untuk diperlakukan secara fair. Yang kedua, memuaskan akal sehat. Akal sehat atau common sense dan logika adalah alat utama manusia untuk memahami dunia. Sebuah landasan berpikir haruslah logis, rasional, konsisten, dan dapat diuji. Ia tidak boleh penuh dengan kontradiksi, hayalan, atau klaim-klaim yang tidak dapat diverifikasi. Kebenarannya harus dapat dijangkau oleh proses berpikir yang jernih. Mengapa ini penting untuk kebangkitan? Misalnya, kemajuan sains sangat bergantung pada logika, pembuktian, dan konsistensi. Sebuah peradaban yang landasan berpikirnya tidak logis akan tertinggal dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akal sehat mencegah penipuan diri dan penerimaan doktrin tanpa kritik. Masyarakat yang kritis dan rasional adalah masyarakat yang sulit dibodohi dan dimanipulasi. Solusi-solusi terhadap masalah sosial, ekonomi, dan teknis memerlukan analisis yang rasional. Landasan berpikir yang memuaskan akal akan melahirkan kebijakan dan inovasi yang tepat sasaran. Teori konspirasi misalkan terlihat menarik, tetapi karena tidak memuaskan akal sehat, tidak ada bukti, dan tidak logis, ia tidak dapat menjadi landasan bagi kebangkitan yang stabil. Yang ketiga, memberikan ketenangan batin. Ini adalah dimensi subjektif dan spiritual. Sebuah landasan berpikir tidak hanya harus benar di tingkat konsep atau akal, tetapi juga harus terasa benar di dalam hati. Ia harus mampu memberikan makna harapan, kedamaian, dan mengatasi kecemasan eksistensial seperti takut akan kematian, kesepian, dan ketidakpastian. Mengapa ini penting untuk kebangkitan? Ketenangan batin adalah bahan bakar spiritual yang membuat individu dan masyarakat mampu melalui tantangan dan kesulitan. Orang yang memiliki ketenangan batin akan lebih resilient dan optimis. Peradaban yang hanya memuaskan akal dan materi tetapi mengabaikan jiwa akan hampa, menyebabkan stres, depresi, dan pelarian pada hal-hal destruktif seperti narkoba dan hedonisme berlebihan. Perasaan tenang dan bermakna menciptakan ikatan emosional dan solidaritas yang lebih dalam daripada sekedar kesepakatan rasional. Materialisme ekstrim yang menyatakan bahwa hidup hanya sekali dan hanya untuk bersenang-senang mungkin logis bagi sebagian orang, tetapi seringkali gagal memberikan ketenangan batin jangka panjang ketika menghadapi penderitaan atau pencarian makna hidup yang lebih dalam. Kekuatan dari landasan berpikir ini terletak pada integrasi dan keseimbangan ketiga syaratnya. Jika satu syarat hilang, kebangkitan yang lahir akan pincang. Misalkan hanya fitrah dan akal tanpa ketenangan batin, melahirkan peradaban yang cerdas dan maju secara teknis tetapi hampa, penuh kecemasan, dan tidak bermakna. Ataupun hanya fitrah dan ketenangan batin tanpa akal, melahirkan peradaban yang tenang tetapi tidak kritis, mudah percaya pada takhayul dan tertinggal secara ilmiah. Ataupun hanya akal dan ketenangan batin tanpa fitrah, sebuah kontradiksi. Sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah manusia pada akhirnya tidak akan mampu memberikan ketenangan batin yang sesungguhnya. Oleh karena itu, suatu landasan berpikir yang berhasil memadukan kebenaran universal, yaitu fitrah, kebenaran rasional, yaitu akal, dan kebenaran spiritual, yaitu hati, akan menjadi fondasi yang sangat kokoh untuk membangkitkan peradaban yang unggul, berkelanjutan, dan manusiawi. Inilah esensi dari kebangkitan yang hakiki.